Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi, atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhannya itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah sepatah kata yang menyembuhkan. Hari ini gereja memperingati Santo Cornelius Paus dan Santo Siprianus Uskup dan Martir. Santo Cornelius memberikan diri dalam pelayanan secara total, walaupun penganiayaan mengancam dirinya. Santo Siprianus sangat giat menekankan pentingnya kasih sebagai pemersatu gereja Kristus. Gereja yang satu menghadirkan Yesus sebagai kepala. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita merayakan kasih Kristus yang mempersatukan semua. Kisah penyembuhan hamba seorang perwira di Kapernaum dalam Injil hari ini menyadarkan kita bahwa kasih Allah menjangkau semua orang. Kisah ini juga menyadarkan kita tentang apa yang dimaksudkan iman atau beriman. Perwira itu seorang kafir, namun menarik, di akhir kisah Yesus memuji iman perwira itu yang melampaui iman semua orang di Israel. Pujian Tuhan kepada perwira itu menunjukkan kepada kita bahwa iman itu bukan semata-mata pengetahuan. Pada tingkat paling tinggi, iman berarti sikap dan tindakan menyerahkan atau mempercayakan diri
kepada Tuhan. Perwira kafir di Kapernaum sangat mungkin tidak memiliki pengetahuan teologis tentang Yesus dan ajarannya. Namun dia menunjukkan sikap rendah hati dengan mengaku tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Dia hanya menyerahkan persoalan yang dialaminya kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Ia percaya pada kekuatan kata-kata Yesus. Kepercayaan inilah yang menggerakkan Yesus untuk memenuhi permintaannya. Saudara-saudari terkasih, kita bisa belajar dari sikap rendah hati seorang perwira yang mengasihi hambanya. Tanpa campur tangan Yesus, segala tindakan kita menjadi sia-sia dan tidak berguna. Mari kita berani untuk mengakui bahwa Yesus tetap menjadi teladan yang selalu kita ikuti dalam setiap tindakan dan tingkah laku kita. Jadikanlah hidup kita berarti bagi orang lain melalui sikap dan perbuatan kita yang baik. Maka akan ada banyak mujizat yang kita terima secara tidak terduga. Bukan hanya untuk hidup, tetapi pertama-tama untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.